Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu syarat menyediakan seseorang untuk berzikir ialah berada di dalam keadaan berwudu, basuh dan bersihkan tubuh badan dan sucikan hati. Pada peringkat permulaan, supaya zikir itu berkesan, perlulah disebut kuat-kuat akan perkataan dan ayat yang dijadikan zikir, kalimat tauhid, sifat-sifat Allah. Bila perkataan tersebut diucapkan, usahakan agar kamu berada di dalam kesadaran atau tidak lalai. Dengan cara ini, hati mendengar ucapan zikir dan diterangi oleh apa yang dizikirkan. Ia menerima tenaga dan menjadi hidup, bukan saja hidup di dunia ini, bahkan juga hidup abadi di akhirat. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka tidak akan merasa padanya kematian, hanya kematian pertama, dan Dia pelihara mereka daripada azab Jahannam. Nabi SAW menceritakan bahwa keadaan orang mukmin yang mencapai yang hak melalui zikir, orang mukmin tidak mati. Mereka hanya meninggalkan hidup yang sementara ini dan pergi kepada kehidupan abadi. Dan mereka lakukan di sana apa yang mereka lakukan dalam dunia. Nabi SAW bersabda, nabi-nabi dan orang-orang yang hampir dengan Allah terus beribadah di dalam kubur seperti yang mereka lakukan di dalam rumah mereka. Ibadat yang dimaksudkan itu adalah penyerahan dan merendahkan diri rohani kepada Allah, bukan sembahyang yang 5 waktu sehari. Tawaduk yang di dalam diri dengan diam adalah nilai utama yang menunjukkan iman yang sejati. Ma'rifat tidak dicapai oleh manusia dengan usaha, tetapi ia adalah anugerah dari Allah. Setelah dinaikkan kepada maqam tersebut, orang arif menjadi akrab dengan rahasia-rahasia Allah. Allah membawa seseorang kepada rahasia-rahasianya apabila hati orang itu hidup dan sadar dengan zikir atau ingatan kepadanya, dan jika hati yang sadar itu bersedia menerima yang hak. Nabi SAW bersabda, mataku tidur tetapi hatiku jaga. Pentingnya memperolehi ma'rifat dan hakikat diterangkan oleh Nabi SAW. Jika seseorang berniat mempelajari dan beramal menurut keinginannya itu, tetapi mati sebelum mencapai tujuannya,
Allah melantik 2 orang malaikat sebagai guru yang mengajarnya ilmu dan ma'rifat sampai ke hari kiamat. Orang itu dibangkitkan dari kuburnya sebagai orang arif yang telah memperolehi hakikat. 2 orang malaikat di sini menunjukkan roh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan cahaya cinta yang menghubungkan insan dengan Allah. Pentingnya niat dan hajat selanjutnya diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ramai yang berniat belajar tetapi mati ketika masih di dalam kejahilan. Tetapi mereka bangkit daripada kubur pada hari pembalasan sebagai orang arif. Ramai ahli ilmu dibangkitkan pada hari itu dalam keadaan rusak akhlak, hilang segalanya, dan jahil keseluruhannya. Mereka adalah orang-orang yang bermegah dengan ilmu mereka, yang menuntut ilmu karena muslihat duniawi dan berbuat dosa. Mereka diberi amanan, mereka diberi arahan, mereka diberi peringatan. Dan ingatkanlah mereka hari yang akan dibawa orang-orang kafir ke neraka dan dikata, kami telah habiskan bagian kamu yang baik di dalam penghidupan dunia, dan kamu telah bersuka-sukaan dengannya. Maka pada hari ini kamu akan dibalas dengan azab yang keji, lantaran kamu pernah berlaku sombong di dunia secara tidak benar, dan lantaran kamu telah melewati batas. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap amal bergantung pada niat. Niat dan tujuan orang beriman lebih baik dan bernilai pada pandangan Allah daripada amalannya. Niat orang yang tidak beriman lebih buruk daripada apa yang nyata dengan amalannya. Niat adalah asas amalan. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah baik membina kerja kebajikan di atas tapak yang baik, dan dosa adalah perbuatan yang dibina di atas tapak yang jahat. Barang siapa hendak ke taman akhirat, kami tambah untuknya pada ketamannya. Dan barang siapa mau ke taman dunia, kami akan beri kepadanya sebagian daripadanya, tetapi tidak ada baginya sebagian akhirat. Cara terbaik ialah mencari guru kerohanian yang akan membawa hati kamu hidup. Ini akan menyelamatkan kamu di akhirat. Ini adalah penting. Ia mesti dilakukan segera ketika masih hidup. Dunia ini kebun akhirat. Orang yang tidak menanam di sini tidak boleh menuai di sana. Jadi bercocok tanamlah di dalam dunia ini dengan benih yang diperlukan untuk kesejahteraan hidup di sini dan juga di akhirat.